Hello guys, welcome back to Talk with CEO with me Bosro and Sarinam. Sugeng rawuh sedaya, mugi-mugi hari ini kita pinaringan tansah berkah lan rahayu ya. Oke, dan hari ini kita mau bahas apa nih Nam? Ada sebuah fenomena menarik di tempat kerja nih. Oke. Dibela terus sama atasan, itu mendidik, bijaksana atau memanjakan. Ini menarik nih, Ya. ya kan? Kadang-kadang ada momen dimana kita ngebela karena mungkin ada sesuatu yang perlu kita bela, tapi orang lain melihatnya kita memanjakan, atau memang jangan-jangan kita ngebelanya karena memanjakan nih. Ya. Menarik nih. Menarik iku Bosro. Jadi sebenarnya di tempat kerja iku sing salah iku kadang dudu kerjaane. Tapi sikape wong-wonge sing marai gedeg. Sikapnya atau pola pikirnya nih Nam? Sikape. Nah, jadi kan menarik iki. Pola pikir itu terbentuk kan menjadi sikap toh. Berarti Betul. pola pikir dan sikap itu bersinambungan. Oke Nam, ini menurut saya sangat menarik Ya. karena sejatinya itu saya sering banget nih ngebelain karyawan saya karena kadang-kadang saya itu kasihan sama mereka kan. Oke. Wah, mereka baru pertama kali kerja, terus kadang-kadang mereka dapat tekanan dari perusahaan atau tekanan dari teman-temannya. Akhirnya saya merasa kayak, ini perlu saya bela karena dia juga perlu belajar di situ untuk lebih beradaptasi di situ sehingga dia bisa bekerja dengan lebih baik. Menurut saya begitu. Berarti Bos Rocky tipe bos yang baik, good boss. Tapi ngene lho Bos, nek kakean dibela terus itu akan jadi racun sing manis. Wah, serem ya. Bilangnya racun. Racun, Berarti toxic. racun itu kan membunuh perlahan. Ya. Yes, exactly. Lagian gini loh Bos, kita kan nyari duit, bukan nyari kenyamanan di tempat kerja. Ya juga sih. Tapi kan perlu kita perlu mengajari mereka lah. Kita perlu memberitahu mereka bahwa ini loh lingkungan kerja itu begini. Kamu perlu ada masa adaptasi. Nah di dalam masa adaptasi ini, aku merasa kayak ya aku perlu belain mereka atau aku perlu ngebelainnya karena wah mereka belum tahu. Ya. Gitu loh. Kalau misalnya kita push, nggak kita belain, ya nggak akan betah lama. Oke. Nah kalau mereka nggak betah lama, gimana caranya kita bisa tahu kalau orang ini memang proper di perusahaan kita? Tapi kok aku punya sedikit pandangan yang berbeda ya. Nek misal ini dalam konteksnya orang baru toh, masih masa orientasi toh. Nek menurutku malah lebih baik di-push sejak awal. Kalau dia benih yang bagus, dia akan bertahan kok. Semua orang yang benihnya bagus ditekan itu akan mekar dan berkembang dengan bagus. Tapi nek pancen benih iki bosok, meh di olah dimasak dalam model apapun ya kan. Bos lu kan safe toh. Mesti ngerti lah, garam apa segala macam. Tapi kan SDM tuh juga kayak gitu toh. Ya. Mau diolah kayak apapun, nah emang pancen dek bosok, ya bosok. Bisa jadi ini ya berarti ya, yang tadi Sarino bilang, jadi racun itu berarti karena kita memanjakan mereka. Akhirnya mereka jadi bukan terbiasa bekerja, terbiasanya dimanjakan. Akhirnya menjadi racun untuk yang lainnya juga. Tuh, dek nanti siti-siti wes ngerti, engko aku dibela. Nek aku ndek masalah, aku wis ndek tameng hidup kok di tempat kerjaan. Yang mana kita tuh harus kuat, dalam arti kuat dan tanggung jawab hidup itu ya tanggung jawabmu dewe, dudu atasanmu. Ya. Tapi kalau misalnya umpama nih, kita dapat orang yang memang pure, dia itu belum berpengalaman sama sekali, otomatis pasti kan ketika ditekan, dia pasti akan loncat kan. Ya memang sih, berarti orang itu nggak kuat kan. Tapi kan dia punya potensi, Nam. Betul, Iya kan? betul. Berarti kan paling nggak, ya tinggal kita mau memanjakan, atau mau ngajari, atau mau menekan dia kan sebenarnya. Nah ini ada 3 hal. Memanjakan itu tidak sama dengan tidak mendidik loh ya. Ya. Oke, yang kedua, ketika kita lihat ada potensinya, kita menekan dia itu tidak sama dengan mematikan potensi orang itu loh ya. Sudut pandang ya. Iya. Terus yang ketiga, kalau dia pure polos nggak punya pengalaman, nek wong BU, toh, terus dua niat sing apik, tujuan sing apik, tekanan model apapun itu akan bikin dia semakin meroket. Iya sih. Itu memang benar sih, Nam.
Tapi bikin BU-nya gimana, Nom? Bikin BU nih. Ya, bikin BU itu bukan dibikin, Gus Bro. Tapi balik lagi dari latar belakang keluarganya dia seperti apa, bapak ibu kerja apa. Okay, actually I read something interesting. Ya. Jadi ketika leader ini ngebelain anak buahnya, leader ini sulit untuk menjaga akuntabilitasnya, accountability-nya ya. Oke. Dan berdasarkan survei dari Gallup 2026, memang leader ini sulit untuk menciptakan accountability dibanding dengan skill leadership yang lainnya. Ya, iku kan sejalan toh karo budayane neng Jawa. Wong Jawa iki kan wonge sopan dan halus ya. Saking sopan dan halus kadang-kadang bos iku ora wani le negur. Alhasil kan nek ora wani negur ya accountability yang kita bahas tadi itu kan termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Setiap orang nek kerja iku wajib mempertanggungjawabkan pekerjaannya, kinerjanya, mempertanggungjawabkan, mempresentasikan hasil kinerjanya. Lho nek hasilnya elek, mosok dibela terus karo atasane? Ya moh nek aku. Ya padahal ketika aku ngebela karyawanku, tujuanku adalah membangun mereka, membangun kepercayaan dirinya mereka, atau mungkin ya membangun relasi yang baik lah dengan karyawan kita. Tapi kalau di balik itu semua ternyata memang dipakai untuk berlindung, ya akhirnya akuntabilitas kita sebagai leader ya dipertanyakan. Betul, aku juga ngeliat hasil penelitiannya lanjutannya dari Gallup 2026 itu ngomongin ngene. Hasil dari memanjakan tim, membela tim secara terus-terusan. Yang pertama, mereka performanya turun dan menganggap sepele tugas yang diberikan. Wes ono sing bela yo, aku wis ndek tameng yo aman. Ngoten lho. Yang kedua, mereka menjadi lemah, gak upgrade secara skill, performa, dan mereka tidak disiplin. Molor terus, mintain laporan ini molor, mintain ini lupa, mintain itu alasannya banyak. Iku loh yang tak maksud lemah akibat dari akuntabilitasnya seorang bos yang menurutku terlalu good boss. Jadi kayak bosnya dianggapnya jadi nggak sebagai bos ya. Enggak. Si orang-orang ini jadi nggak takut ketika disuruh ini, wah aku nggak perlu bertanggung jawab. Ayo. Atau mungkin orang ini merasa kayak, wah bos ini lemah lah, nanti paling kita dibelain lagi kok, itu kerjaannya nanti beresin nanti gitu kan. Ya memang itu memang menjadi salah satu masalah ketika kita menjadi leader sih. Nah iya, maksudnya kerja itu memang benar digawe santai, tapi aja kesantaian. Ono waktu yang kita perlu serius, ono waktu yang perlu fokus. Karena apa? Kabeh tempat kerja itu kan tujuannya gak apa toh menghasilkan sesuatu untuk kita bareng-bareng sesarengan. Ngoten toh bos. Tapi ini menarik sih. Jadi memang ya menjadi leader ini tuh tidak gampang ya. Karena kita perlu tahu, oh ini orang yang bisa kita belain. Karena ya memang ada orang juga yang perlu kita bela. Karena memang ketika kita bela, kinerjanya bisa mekar. Terus ada orang juga yang ketika kita bela makin lemah. Semakin merasa bahwa wah ini bos belain aku bisa semena-mena, bisa seenak-enaknya sendiri, bisa macam-macam di situ. Ya makanya memang kemampuan bos dalam memilah dan memilih sopo sing kudu dibela, sopo sing kudu ditegakkan keadilannya, karo sopo sing kudu dijarke wae lak wis. Engko dekne iso dhewe iki memang perlu sendiri ya. Oke, tapi saya menemukan seringkali leader ini mempengaruhi kinerja timnya. Betul. Jadi si leader ini bagaimana, timnya bagaimana. Si leader ini misalnya leadernya semangat, nanti timnya juga semangat. Ya. Dan menurut penelitian di lapangan ya, ketika kita menjadi leader yang keras, tegas, otomatis timnya ini jadi patuh. Berarti timnya kita atur ini gampang. Betul. Ketika leadernya lemah atau mungkin bisa dibilang memanjakan lah, timnya jadi berantakan, timnya jadi seenaknya sendiri. Dan lucunya adalah ketika kita menjadi leader, kita itu bingung mau jadi keras atau mau ngebela. Ya. Jadi tanda tanya terus. Betul. Ya memang itu benar. Bener maksudnya karena kan ono filosofi ning Jawa ngono lho. Nek kamu lihat anak buahnya kayak apa? Delok pimpinannya deknen siapa? Bosnya deknen siapa? As a team, iku as in the mirror of leadernya dia. Dadi opo? Iku tergantung PIC nenek neng kene. PIC ku sangat menular. PIC ku deknen semangat membangun semangat. Deknen mencela-mencele membangun mencela-mencele. Deknen bucin ya timnya melu bucin. Ngoten. Berarti si leader ini memang accountability-nya
terlihat dari timnya ya. Betul. Makanya kan ada orang yang bilang itu tim pemenang, itu tim pengecut. Ya gara-gara sebelum bertanding itu wis ketok. Sebelum bertanding itu 80% siapa yang akan jadi pemenang itu wis ketok. Dari siapa? Siapa yang mimpin mereka. Ya, tapi kan walaupun itu tim pemenang, emang leadernya keras terus enggak juga? Udah. Nek keras terus dipecuti terus namanya iku namanya Romusa. Nah iya. Terus orang kan sendiri-sendiri kan, ada orang yang bisa dipecut, ada orang yang memang harus dilus-lus. Kayak itu ini kan dilus-lus nih modelnya ternyata. Betul. Kayak Early ini dipecut ya kan, biar semangat. Ya. Tapi ya balik lagi lah, sebenarnya apa sih yang paling baik yang perlu kita lakukan? What is the right way untuk menjadi leader menurut Sarina? Nek menurutku itu simple kok Bos Ro. Ditegur di belakang, jangan di depan. Dipuji di depan, dikoreksi di belakang, di depan diajak kebersamaan. Kebersamaan maksudnya gini, iki loh tujuannya kita mau ke sini, skillnya kita masih kurang di sini. PIC-nya siapa? Tarik PIC-nya masuk. Ketika ditarik PIC-nya masuk, no baper klub-klub. Tapi diuraikan dengan jelas. Salahnya evaluasinya di mana? Karena apa? Banyak sekali sekarang atasan pimpinan di kantor yang mengatasnamakan evaluasi dengan mempermalukan orang lain dan timnya di depan orang banyak. Aku tidak setuju itu. Ya, tapi kalau dari aku sih lebih ke arah, ya ketika kamu jadi leader, tunjukin ke tim kamu bahwa memang kamu itu juga bisa dievaluasi. Betul. Bahwa kamu itu juga nggak anti kritik. Betul. Biar si timnya juga ketika dikritik ini kuat. Betul. Karena sejatinya kritik ini membangun ke arah yang lebih baik, bukan untuk menjatuhkan. Dan banyak orang nggak sadar atau merasa bahwa biasanya kritik ini kamu ngejelek-jelekin aku. Nah itu kalau baper nem. Nah iya makanya no baper kelap-kelap raiso. Baper di tempat kerja raiso. Nggak bisa. Tidak bisa. Ya, karena yang pemikiran yang harusnya benar menjadi salah karena kita baper. Benar, ruwet. Kayak benang ruwet. Oke, Nam. Kali ini kita udah sampai di ujung podcast kita kali ini. Dan pesanku, a real leader doesn't just protect, but build people. Yes. Lan nek awakmu dibela terus, ojo seneng guys. Iku artine awakmu ora bertumbuh, awakmu ora ngendi-ngendi, awakmu ora ngelakukan kesalahan. Artine kamu iki no lab, ngerti rak? No lab, nggak upgrade. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita di Talk with CEO, with me Bos Ro and Sarina. Jangan lupa komen di bawah buat ngasih kita saran nih apa sih yang mau dibahas. Boleh komen-komen juga, mungkin pandangan kita masih ada yang belum pas. Kita juga butuh like dan subscribe kalian di YouTube, Instagram ataupun channel Spotify kita. Dan matur nuwun sampun mirengaken podcast punika. Apapun yang gue alami, ditegur ataupun dipuji, jangan tumbang ya guys. Sampai jumpa di episode saklajengipun. Sampai jumpa di next episode. Thank you.